Dia tak takut sama Tuhan apalagi rakyat. Breaking news, Jokowi umumkan perpanjangan PPKM level 4 hingga Agustus. Dagang setiap malam itu dikawal sama TNI, polisi, sama Satpol PP. Coba. Jadi untuk pulang buat makan aja bener-bener nggak ada gitu. Kemarin anakku nanya, "Ibu kapan uang kuliahnya mau dilunasin? Aku kan kepingin kuliah," kata dia gitu. Belum aku lunasin uang kuliah karena aku bingung kalau seandainya aku ngelunasin juga buat ntar kalau PPKM diperpanjang terus aku nggak tahu gitu kan. Luhut memang menganggap bahwa usaha dia akhirnya tidak berhasil. Kan dulu dia jaminkan bahwa dalam 2 minggu apa segala macam 5 daerah khusus selesai itu. Tapi dia gagal gitu. Nah kalau dia gagal dia mesti bilang begitu bahwa kesalahan bersama. Betul, kesalahan bersama, ada yang tidak disiplin memang. Tetapi yang tidak disiplin lagi adalah pemerintah. Karena berkali-kali presiden terlihat ada dalam kerumunan tuh. Orang akan bilang, ya tapi kan presiden ada protokol kesehatan segala macam. Oh ya, tapi itu membuyarkan disiplin. Presiden ada di kerumunan, orang lain menganggap berarti aman-aman aja tuh. Itu memang tidak langsung, tetapi psikologinya begitu kan. Mengapa yang presiden bilang jangan mudik segala macam? Dia ada di kerumunan. Itu memang nggak diucapkan. Malah diejek, tiba-tiba ada tokoh-tokoh agama yang kebetulan kritis dan pemerintahan mengajak berdoa, ya kan? Malah diejek. Padahal pendekatan material dan spiritual itu ya akhirnya kita harus sama-sama. Jadi ada pendekatan yang memang klinis, medis, ada pendekatan spiritual. Toh semua ini kan karena kehendak yang maha kuasa. Tapi sang maha kuasa tentu akan menguji kita. Sejauh mana kesabaran kita, ketelitian kita, ketegasan kita, kemampuan kita. Itulah sebabnya manusia diberi otak, ya, diberi kebijakan, diberikan hati untuk mengerjakan, memutuskan, melangkah, ya, dalam membuat keputusan yang terkait dengan masalah apapun. Mengerikan, cari kesempatan berbisnis di tengah penderitaan. Pemerintahnya nggak pernah mau menerima usulan dari orang-orang yang sudah ahli di bidangnya si bank. Ya mungkin saja, karena tadi sebenarnya lebih pada kepentingan, interest. Kalau Anda tidak punya kepentingan, maka Anda hanya akan mengambil tindakan-tindakan terbaik, ya kan? Tapi kalau Anda punya kepentingan, maka Anda akan memasukkan kepentingan Anda di dalam pengambilan keputusan. Dia bekerja menangani COVID, tapi at the same time dia berpikir bagaimana menyelamatkan dagangannya. Penanganan COVID tidak pernah akan maksimal karena diserahkan kepada orang yang punya kepentingan dagang. Diserahkan kepada orang yang berpikir tidak hanya soal kesehatan, tapi soal ekonomi. Nah, kalau sekarang kita sudah maju kena, mundur kena, pertahanan masyarakat sudah jebol di sana-sini. Kalau 1,5 tahun dimulai dulu, lockdown misalnya, betul-betul kita disiplin dalam menerapkan katakanlah karantina dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan, barangkali kita jauh lebih baik. Tapi sekarang sudah jebol di mana-mana. Ketika PPKM diperketat saja misalnya, orang sudah tidak sanggup lagi karena secara ekonomi sudah tidak ada. Pemerintah tidak mau membantu. Ya 1-2 orang bisa lepas dari itu. Coba bayangkan ya, kalau setengah tahun ini mereka tidak menjadi faktor yang utama. Karena dalam pengambil kebijakan itu ada kepentingan-kepentingan yang mereka harus dahulukan. Ya salah satunya adalah kepentingan dagang mereka, ya eksistensi mereka, dan juga ya katakanlah kegiatan-kegiatan mereka. Breaking news, Jokowi umumkan perpanjangan PPKM level 4 hingga Agustus. Hingga 9 Agustus. Presiden Jokowi mengumumkan status PPKM level 4 disebar di berbagai daerah. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers virtual di YouTube Sekretariat Presiden. 3 pilar utama dalam indikator penanganan pandemi menurut Jokowi, yakni vaksinasi, utamanya di daerah pusat mobilitas dan ekonomi. Kedua, pendisiplinan prokes 3M di kalangan masyarakat. Ketiga, testing dan tracing yang lebih masif, termasuk pemantauan BOR RS, isolasi terpusat, dan penyediaan obat-obatan, kata Jokowi Senin 3 Agustus. Jokowi menambahkan pemberlakuan PPKM level sebelumnya membawa perbaikan ke dalam kasus harian, kasus aktif, kesembuhan, dan persentase BOR. Hal ini terjadi di sejumlah daerah, tetapi tak disebutkan di mana saja. Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, pemerintah meneruskan PPKM level 4 dari 3 sampai 9 Agustus di beberapa kabupaten atau kota, kata dia. Juga dengan penyesuaian mobilitas dan kegiatan yang akan diatur dan dikomunikasikan lebih lanjut, tutup dia. Nasib PPKM level 4 diumumkan hari ini. Ini harapan pengusaha mal.
Masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 akan berakhir pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021. Kabarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal mengumumkan langsung mengenai nasib PPKM tersebut pada hari ini, Senin 28. Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alphonsus Wijaya, berharap terdapat pelonggaran bagi pusat perbelanjaan atau mal dapat beroperasi kembali setelah dilakukan pembatasan dan penutupan di beberapa wilayah zona merah COVID-19. Pusat perbelanjaan berharap ada pelonggaran dan mulai besok dapat beroperasi kembali, ujarnya saat dihubungi oleh jawapos.com Senin 2 Agustus. Menurutnya selama pandemi ini pihaknya telah menjalankan instruksi pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 di pusat perbelanjaan, mulai dari pembatasan kapasitas pengunjung di setiap tenan hingga pengaturan kapasitas lift. Pusat perbelanjaan telah dapat membuktikan memiliki kemampuan dan keseriusan dalam memberlakukan serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten, tuturnya. Alphonsus menambahkan, pusat perbelanjaan selalu berkomitmen untuk menjadi salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi. Sebelumnya, Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Syafrizal mengatakan terkait keputusan PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Presiden RI. Keputusan terkait PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Bapak Presiden RI, ujar Syafrizal kepada wartawan Senin 2 Agustus. Syafrizal mengatakan keputusan yang bakal diambil oleh pemerintah telah diperhitungkan secara matang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di tanah air. Kebijakan yang diambil pemerintah tentunya mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana tetap menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, katanya. Syafrizal menuturkan Kemendagri mengikuti keputusan dari Presiden Joko Widodo apakah nantinya akan memperpanjang masa berlaku PPKM level 4 atau tidak. Kemendagri beserta seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota sampai dengan kelurahan dan desa berada dalam satu tekad untuk mensukseskan kebijakan apapun yang diambil oleh Bapak Presiden, ungkapnya. Meski Presiden Jokowi belum mengumumkan atau tidaknya perpanjangan PPKM level 4, Syafrizal berpesan kepada masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan sesuai yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Imbauan disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tuturnya. Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Sejumlah daerah menerapkan level PPKM berbeda sesuai dengan kategori yang diatur pemerintah. PPKM di Jawa Bali didominasi level 3-4. Sementara di luar Jawa Bali, daerah-daerah menerapkan PPKM beragam dari level 2 hingga 4. PPKM jangan diperpanjang karena ada 20.000 pelaku UMKM di Lebak yang terancam gulung tikar. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 dijadwalkan akan berakhir dan selesai pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021. Belum ada keputusan dari pemerintah apakah PPKM yang telah diberlakukan sejak 3 Juli 2021 itu akan berakhir atau justru malah diperpanjang. Masyarakat sendiri tidak berharap kebijakan yang bertujuan untuk menekan mobilitas dan mengendalikan penularan COVID-19 itu diperpanjang, karena banyak masyarakat khususnya para pedagang kecil yang terdampak dari kebijakan itu. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak sendiri mencatat ada 20.000 lebih pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Lebak yang terancam gulung tikar karena terus merugi di masa PPKM ini. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak, Omas Irawan, mengatakan mereka merugi karena dagangan atau produk yang mereka jual tidak kunjung laku. Sangat banyak sekali berdasarkan informasi dari teman-teman yang berada di bawah itu, penjualan mereka menurun drastis semenjak pandemi dan PPKM, katanya saat dihubungi Senin 2 Agustus 2021. Menurutnya para pelaku usaha yang paling terdampak sendiri merupakan mereka yang berjualan di malam hari seperti kafe, restoran, angkringan, dan usaha lainnya. Hal itu karena adanya pemberlakuan pembatasan operasional jam malam dan kebijakan larangan dine-in atau makan di tempat pada PPKM sebelumnya.
Yang paling terdampak itu ya seperti yang berjualan di malam hari, seperti tukang skuteng, kafe, atau tempat nongkrong, tempat makanan itu paling terdampak, tegasnya. Kepala Bidang UMKM Kabupaten Lebak Pemberdayaan UKM Ruli Yanrila mengatakan pihaknya sendiri telah mendata para pelaku UMKM itu dan mengajukan bantuan senilai 1,2 juta rupiah per pelaku UMKM ke Kementerian Koperasi dan UKM. Ia pun meminta kepada masyarakat terutama para pelaku usaha untuk tetap bersabar dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini yang cukup menguras hati dan pikiran.